Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر
أرشد العقول إلى توحيده وهداه وأوضح أدلة وحدانيته وجلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف نفسه ظاهرا وباطنا بمقتضاها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخليفة وأتقاها. اللهم فصل وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته وتمسكوا بنورها. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat, dari seantero nikmat yang sama-sama kita rasakan dan akan kita tetap menerima dari Allah SWT, yang tertinggi nilainya adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Karena nikmat iman, Islam dan ihsan inilah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhir. Nikmat-nikmat selain daripada itu tidak akan kita bawa pulang. Tetapi iman, insya Allah, tatkala kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu hari masuk ke alam yang lain, dialah yang akan menyelamatkan kita ketika kita bangkit setelah alam ini hancur hari kiamat. Dialah yang akan menyelamatkan kita ketika pula kita mendapatkan perhitungan, pertimbangan, bahkan ketika kita meniti siratal mustaqim. Insya Allah iman ini dengan amal saleh kita yang akan mendapatkan. Oleh sebab itu, sepatutnya kita pelihara iman, Islam dan ihsan ini dengan ibadah. Karena untuk meningkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan itu tiada lain adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menyatakan, innal qabra awwal manazilil akhirah wa akhir manazilid dunya. Faman najah minhu fama lahu wama ba'dahu lahu aisan wa man lam yanju wama lahu ba'dahu asyad. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan titian terakhir daripada perjalanan hidup kita di dunia ini dan merupakan titian pertama dari kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat pada proses di alam kubur itu, maka peristiwa yang akan dihadapi setelahnya akan mudah. Sebaliknya, apabila dia tidak selamat, maka hal-hal yang akan terjadi setelah itu baginya akan lebih berat. Untuk itulah maka perlu kita menata kembali iman, Islam, ihsan, dan kembali pula mengkaji ulang tentang pentingnya ibadah, yang semuanya ibadah didasarkan kepada perangkat-perangkat penting
seperti keikhlasan, keteladanan, perhiasan, ataupun adab-adabnya dan sebagainya, supaya ibadah kita itu betul-betul memberi efek yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan mentalitas. Hadirin sekalian, ada 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Pertama, kita sebut sebagai dawafi'ul ibadah. Yang kedua, qasdul ibadah. Yang ketiga, ghayatul ibadah. Yang keempat, khaifiyatul ibadah. Yang kelima, adabul ibadah. Dan yang keenam, zinatul ibadah. Apa yang dimaksud dengan dawafi'ul ibadah? Dawafi'ul ibadah artinya motivasi yang mendorong kita melakukan ibadah, yang melatar belakangi kita melakukan ibadah kepada Allah itu harus jelas. Apa sebabnya kita mengabdikan diri kepada Allah? Tentu ada motivasi. Maka jawabnya adalah mahabbah. Mahabbah kepada Allah. Kenapa harus mahabbah? Karena memang seorang mukmin itu seharusnya lebih mencintai Allah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara banyak sekali orang yang telah menjadikan andad Tuhan-Tuhan kecil selain Allah yang mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah, yang padahal seharusnya orang-orang mukmin harus lebih mencintai Allah. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dan itu dia katakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedikit-sedikit menghampiri Nabi, sedikit-sedikit menghampiri Nabi. Kata Rasulullah, ya Umar, apakah keluargamu tidak butuh? Kok terus engkau mendekati aku? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang aku cintai kecuali Allah dan Rasul. Rasulullah menyatakan, kalau begitu iman kamu telah sampai kepada stadium akhir. Karena itu makanya kau ditambahkan tidak disebut sempurna iman seseorang, sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai lebih sekali. Yang kedua, kenapa kita harus jadikan mahabbah itu sebagai motivasi kita beribadah? Karena memang ibadah itu dengan dasar cinta akan melahirkan perasaan betah. Orang akan betah melakukan sholat. Karena memang biasanya orang yang saling mencintai itu akan betah mengobrol, betah bercengkrama, betah bertutur kata, karena saling cinta mencintai. Dan yang kedua, bukankah cinta itu akan melahirkan perjuangan, pengorbanan, kesungguhan, keseriusan? Demikian pula halnya ketika cinta kita kepada Allah, maka ibadah kita akan sungguh-sungguh, yang dalam bahasa disebut dengan jihad. Maka cinta itu pun akan dilakukan dengan pengorbanan, dengan bahaya. Karena orang yang mencintai pasti ada yang dia korbankan. Inilah mengapa dakwah beribadah harus mahabbah kita dahulukan. Dan bagaimana supaya kita menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah? Tentu saja mahabbah kepada Allah itu adalah taufik dari Allah yang diberikan kepada orang yang memang ingin mencintai Allah. Sehingga Rasulullah telah mengajarkan kepada kita salah satu doanya, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak.
Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fima tuhib wa ma zawaita anni mimma uhib faj'alhu faraghan li fima tuhib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, berilah aku rasa cinta kepadamu dan kepada orang yang bila mana aku mencintainya itu bermanfaat menurut pandangan. Ya Allah, apapun yang telah Engkau berikan kepadaku dari sekalian yang aku butuhkan, jadikanlah semua kekuatan yang mendorong diriku untuk melakukan apa-apa yang Engkau inginkan. Sedangkan yang Engkau jauhkan dariku padahal sangat aku inginkan, biarkanlah hatiku dalam ketenangan tetap menjalankan apa-apa yang Engkau inginkan. Ini salah satu upaya mohon taufik kepada Allah agar kita mampu mencintai Allah, di samping kita berusaha sekuat mungkin mengakui akan rahmatnya, ridhonya, karunia-Nya, rezekinya, pemeliharaannya dan seterusnya, sehingga dengan perasaan rumongso itulah orang akan jatuh cinta kepada Allah. Ayolah, setelah kita memiliki rasa cinta, jadikanlah dia motivasi untuk mendorong kita melakukan ibadah kepadanya, sehingga kita insya Allah akan merasakan kebetahan beribadah. Betah kita sholat, betah kita berpuasa, betah kita baca Quran, betah kita bekerja di sini di kantor, betah kita bertawaf, bersa'i dan seterusnya. Yang kedua, qasdul ibadah. Apa maksud kita beribadah? Maka jawabnya tiada lain adalah littaqarrub ila Allah. Harus jelas maksud kita ibadah itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sudah dekat kepada kita, hanya kita saja yang cuek. Kata orang Sunda itu mau muni. Pendekatan diri kepada Allah memang seharusnya kita lakukan, karena Allah sendiri mengajak kita untuk mendekatinya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in afdalu mimma aftaratu 'alayh. Jika senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu, maka tidak ada yang pas dan tidak ada yang tepat baginya untuk pendekatan dirinya kepadaku itu kecuali melalui apa-apa yang aku fardukan bagi. Jadi melalui kita sholat, melalui kita zakat, melalui kita saum, melalui kita haji, melalui kita mencari ilmu, semua yang dipadukan oleh Islam, jadikanlah sarana pendekatan diri kepada Allah. Bukan semakin tua semakin jauh kepada Allah. Padahal ilmu telah bertambah. Nabi telah pernah mengkritik orang yang bertambah ilmunya tapi bukan bertambah dekat kepada Allah. Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad ila Allah hudan. Barang siapa yang bertambah pengetahuannya tetapi tidak bertambah pelaksanaan petunjuk, akan bertambah dekat kepada Allah, mereka bertambah jauh kepada. Bagaimana pendekatan diri kita dengan sunnah-sunnah? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jika sekiranya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah-sunnah, maka akhirnya aku akan jatuh cinta kepadanya. Jadi hal kesunatan yang kita lakukan itu, kalau tidak kita perbuat, itu memang tidak apa-apa menurut fikih. Akan tetapi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita paksakan sunat-sunat itu kita lakukan. Entah itu ba'diyah, qabliyah, entah itu tahajud, entah itu duha, entah itu sahur dan sebagainya. Sedekah. Yang ketiga adalah ghayatul ibadah. Tujuan kita melakukan ibadah yang jelas itu libtirahi maradatillah, untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mencari surga. Surga itu bukan tujuan. Surga itu bukan tujuan. Surga itu cuma akibat. Kata siapa? Kata Allah. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lil muhsinin fa ni'ma 'uqbad dar. Jadi akibat yang terbaik
adalah untuk orang yang bertakwa dan berwaspada. Jadi jadikanlah surga itu hanya akibat saja. Kita tidak menempatkan surga itu di depan kita, tetapi di belakang kita untuk mendorong kita bersemangat untuk melakukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat sudah banyak diterangkan bahwa pelaksanaan ibadah kita adalah ibtigha'i mardatillah. Kemudian yang keempat, kaifiyatul ibadah. Tata cara pelaksanaan teknisnya kita beribadah, maka sekali lagi adalah muwafaqah ma sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus relevan dengan contoh keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sendiri yang menjamin bahwa Rasulullah harus kita taati. Rasulullah harus dijadikan uswah dalam pelaksanaan kita melakukan ibadah dan juga dalam berakhlakul karimah. Andaikan kita betul ikhlas, kita baik melakukannya, tetapi tidak sesuai dengan contoh Nabi, tentu saja ibadah kita tidak akan terima oleh Allah. Dan yang kelima adalah yang disebut dengan adabul ibadah. Adabul ibadah, etika moralnya beribadah. Karena dalam ibadah itu ada akhlaknya, tentu saja. Akhlaknya itu harus diiringi dengan perasaan khaufan wa tama'an. Allah berfirman, alladzina yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menyeru dan mohon kepada Allah dengan perasaan harap dan cemas. Artinya adab ibadah itu ada harap dan cemas. Kita berharap kepada Allah bahwa Dia akan menerima ibadah lantaran Dia bersifat Rahman Rahim. Dia memiliki sifat Ghafur Rahim, maka timbul dalam diri kita harapan untuk mendapat ampunan daripada Allah. Tetapi Allah tidak selamanya Rahman Rahim, tapi Allah juga Malik Yaumiddin. Allah juga Syadidul Iqab. Maka timbullah kecemasan. Maka antara harap dan cemas itu harus kita seimbangkan. Jangan terlalu tinggi harap dan jangan terlalu tinggi cemas. Seimbang bagi seimbangnya sayap burung yang bisa manuver di angkasa. Dan yang terakhir adalah zinatul ibadah. Apa perhiasan ibadah? Perhiasan ibadah tiada lain takhasyu'an, tadarru'an, tadallulan, taqarruban. Takhasyu'an artinya khusyuk. Kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang yang khusyuk dalam salat. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashu'un. Ini merupakan zinatul ibadah. Artinya perhiasan ibadah kita supaya betul-betul indah. Salat kita harus diisi dengan kekhusyuan, dihiasi dengan ketadarruan, dengan rendah hati, dengan penuh perasaan rendah dan hina di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan perangkat ini bisa menambah pengetahuan kita dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi lam yazal bisifatil kamali muttasifan wa bi athari rububiyyatihi muta'arrifan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi bi wa'dihi anjaza wa awfa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. Hadirin, ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
tidak pantas, bahkan mungkin sebagian ulama mengatakan haram orang-orang mukmin memilih pemimpin-pemimpin yang kafir, kecuali masih orang-orang mukmin. Musim ini diarahkan kepada pemilihan pemimpin. Tentu saja kita akan selektif memilih pemimpin yang betul-betul orang-orang yang mukmin. Dan mukmin itu sendiri harus dimiliki dengan ciri-ciri yang memiliki ciri sifat. Terutama wakil-wakil rakyat harus memiliki sifat. Sifat itu singkatan daripada sidik, fatona, amanah, dan abli. Artinya sidik, benar, perilakunya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, kemudian cerdas, cendekia, terampil, memiliki konsep, memiliki visi dan misi. Samping itu juga dia amanah, jujur. Kita kalau memilih orang yang biasa korupsi, berarti kita memilih orang yang melakukan maksiat. Nabi berpesan, man a'ana bi maksiatin fahuwa maksiat. Barang siapa yang membantu orang yang bermaksiat, maka bantuannya sendiri adalah maksiat. Oleh sebab itu maka amanah ini harus dijadikan standar. Orang yang jujur dan publik harusnya mau menyampaikan gagasan-gagasannya, dakwahnya untuk kepentingan bersama. Itu yang harus kita pikirkan. Tentu saja tidak diarahkan kecuali tentu yang memiliki visi dan misi yang tujuannya adalah bi'ilahi kalimat Allahi. Semoga Allah memberikan kedamaian, kesejahteraan, keamanan, kerapihan, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negeri kita dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihal وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله